Oke, sebelum pembelajaran kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk kehadiran siapa nih yang gak hadir? Walah, Rizka sama Risa gak hadir. Semoga mereka berdua bisa beraktivitas kembali dan bisa cepat sembuh. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai eksponen. Nah, ini adalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen, dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Yaitu siswa mampu memahami pengertian eksponen, kemudian siswa mampu menerapkan konsep sifat eksponen, lalu siswa mampu menyederhanakan bentuk eksponen berdasarkan sifat-sifatnya, dan yang terakhir siswa mampu menyelesaikan permasalahan eksponen dalam kehidupan. Oke, sebelum kita masuk, apa sih eksponen itu? Ada yang tahu nggak kira-kira eksponen itu apa? Oke, jadi eksponen itu adalah kata lain dari bilangan pangkat. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan pangkat gitu. Oke, selanjutnya, apa manfaat eksponen dalam kehidupan? Jadi eksponen juga ada manfaatnya dalam kehidupan, yaitu yang pertama misalnya dalam bidang ekonomi untuk mengukur pertumbuhan penduduk, menghitung bunga tunggal dan majemuk. Kemudian di bidang biologi ada menghitung perkembangan virus ataupun bakteri. Jadi kita bisa nih di masa pandemi menghitung perkembangan virus corona menggunakan eksponen. Kemudian ada di bidang astronomi, yaitu untuk menghitung jarak planet dari matahari, menghitung gaya gravitasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran inti, yaitu adalah eksponen. Kita akan membahas pengertian, sifat, dan pengaplikasian. Oke, kita lanjut ya ke pengertian eksponen. Jadi eksponen atau kita sering dengar istilahnya dengan sebutan pangkat adalah bentuk perkalian yang menunjukkan suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Nah, jadi secara umum definisi eksponen itu dapat dituliskan misalnya dalam bentuk A pangkat N, yang artinya A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N kali dengan syarat A tidak sama dengan 0. Oke, kalian juga harus tahu bahwa A ini adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian N di sini adalah pangkat. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi kali 3-nya sebanyak 4 kali. Kemudian ada min 2 pangkat 3, yaitu artinya min 2 dikali min 2 dikali min 2. Kemudian di sini ada min 5 pangkat 2. Nah, ini terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi negatif ini tidak ikut dipangkatkan, jadi punya 5-nya. Jadi min 5 kali 5. Jadi 5-nya dikali 2, kemudian dikali juga negatif. Selanjutnya, contohnya misalnya 3 pangkat 4 sama dengan artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi kali 3-nya sebanyak 4 kali. Kemudian di sini ada contoh lain, yaitu min 2 pangkat 3, yaitu min 2 kali min 2 kali min 2. Kemudian di sini ada min 5 pangkat 2, yaitu Oke, selanjutnya ada
sifat-sifat eksponen. Jadi kalian harus tahu ya, sifat-sifat eksponen ini sangat penting. Nah, ini tuh menjadi dasar yang harus kalian ingat, karena ini akan membantu kalian ketika bertemu dengan materi yang lain yang berkaitan dengan eksponen. Nah, maka kalian wajib untuk mengingatnya dan dipahami. Oke, di sini ada sifat-sifat eksponen, ada 9. Kita akan yang pertama, yaitu sifat yang pertama adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Nah, maksudnya berapapun nilai A itu asalkan bukan 0. Nah, maka hasilnya 1. Misalnya 2022 pangkat 0. Hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian misalnya 5200 pangkat 0, hasilnya berapa? Tentu saja 1. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Oke, selanjutnya sifat eksponen yang kedua adalah dalam bentuk A pangkat M dikali A pangkat N, atau kita bisa singkat yaitu kata, yaitu kali tambah. Jadi ketika bilangan pokoknya dikali, maka pangkatnya dijumlah ya. Jadi hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya dijumlah ya untuk basisnya yang sama. Contohnya kita tulis ya. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2, pangkatnya kita jumlahkan 3 ditambah 5. Hasilnya 2 pangkat 8. Oke, selanjutnya sifat yang ke-6. Kurung buka A pangkat M dikali B pangkat N dikali P sama dengan A. Jadi di sini pangkatnya A pangkat M seperti sebelumnya ya, dikalikan pangkat P-nya dikalikan dengan M, kemudian pangkat P-nya dikalikan dengan pangkat N juga. Jadi A pangkat MP dikalikan ya MP, kemudian dikali B pangkat N dikali P, jadi B pangkat NP. Contohnya misalnya di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2, hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Oke, sifat selanjutnya sifat ke-7. Oke, di sini ada A per B pangkat M. Jadi ini bentuknya pecahan dipangkatkan M. Jadi pembilangnya dikalikan M, A pangkat M, dan juga penyebutnya dikalikan dengan M. Jadi B pangkat M. Oke, contohnya 3 per 5 dipangkatkan 3. Jadi untuk pembilangnya kita pangkatkan juga 3 pangkat 3 per penyebutnya 5, kita pangkatkan 3, 5 pangkat 3. Oke, selanjutnya sifat yang ke-8. Di sini A pangkat negatif N. Wah, di sini nih pangkatnya itu negatif, kalian gak perlu khawatir karena ada cara pengerjaannya. Jadi kita jadikan pecahan, yaitu menjadi 1 per A pangkat N. Ini ya, kita ubah menjadi 1 per A pangkat N. Awalnya pangkatnya negatif, kita rubah menjadi positif, dan bilangan pokoknya menjadi penyebut di dalam pecahan. Oke, untuk contohnya misalnya di sini ada 3 pangkat min 2. Nah, kita ubah nih
Yang awalnya pangkatnya negatif kita ubah menjadi positif, kita ubah menjadi pecahan dan bilangan pokoknya menjadi penyebut dan menjadi positif ya tentunya. Jadi 1/3 pangkat 2 itu sama dengan 1/9. Oke, sifat yang terakhir yaitu pangkat pecahan ya ini. Di sini ada bentuk A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu berbentuk pecahan. Nah, bisa kita ubah yaitu menjadi akar N dari A bilangan pokok pangkat M. Jadi contohnya gini. Misalnya 2/3/5. Nah, sama dengan akar. Di sini penyebutnya kita menjadi akar 5 dari 2/3. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen. Jangan lupa untuk diingat dan difahami. Oke, kita ke latihan pertama. Nah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Di sini ada soal sederhanakanlah bentuk dari kurung buka XY kuadrat kali Z pangkat 3 kurung tutup dipangkatkan 2 per X pangkat 3 kali Y kali Z pangkat 4. Nah, di sini kita pakai sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 ini ya, yang kurung buka A pangkat M dikali B pangkat N kurung tutup dipangkatkan lagi P sama dengan A pangkat M kali pangkat P dikali B pangkat N kali pangkat P. Nah, jadi kita tuliskan sini X nya dikalikan pangkat 2 jadi X pangkat 2, kemudian Y kuadratnya dikalikan lagi sehingga Y pangkat 2 2 kali 2 kali 2, kemudian Z pangkat 3 dikalikan 2 per, kita tulis lagi X pangkat 3 YZ pangkat 4 sama dengan X kuadrat Y pangkat 2 kali 2 4 Z 3 kali 2 6. Kita bagi lagi, tuliskan lagi X pangkat 3 YZ pangkat 4. Oke, kita ini ya, lihat basisnya dengan bilangan yang sama, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Kemudian di sini kita sederhanakan lagi menggunakan sifat yang ketiga, yaitu ini ya, sifat yang ketiga ini ya. Nah, jadi jika bilangan pokok dibagi maka pangkatnya itu dikurang. Jadi X kuadrat dikurangi 2 dikurangi 3 pangkatnya, karena tadi dibagi maka pangkatnya kita kurang. Kemudian Y pangkat 4. Nah, ini Y nya pangkat 1, kalau tidak dituliskan berarti itu 1. Kemudian di sini ada Z pangkat 6 dikurangi 4. Hasilnya X 2 dikurangi 3 min 1, Y pangkat 4 dikurangi 1 yaitu Y pangkat 3, Z pangkat 6 dikurangi 4 yaitu 8.
6 dikurangi 4, 2. Nah, ini nih, di sini ada pangkat yang negatif, maka kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan ya. Yang pangkat negatif kita sederhanakan menjadi pangkatnya positif. Jadi seperti ini ya. Sama dengan kita rubah menggunakan sifat A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi 1 per X Y pangkat 3 kali Y pangkat 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 per X. Nah, ini bentuk sederhananya. Oke, latihan selanjutnya itu bentuk sederhana dari 4 pangkat 2 X min 1 dikali 2 pangkat X min 3 per 4 dikali 2 pangkat 2 min X. Kemudian kita ubah ya, 4 nya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2, ini 2 ya. Kemudian pangkat 2x min 1 dikali 2x dikali 2 pangkat x min 3 per 4. 4 ini kita ubah aja. Kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min x. Kemudian di sini kita menggunakan konsep pangkal, di mana bilangan pokok yang pangkatnya dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Oke. 2 pangkat 2 dikali, nah pangkatnya kita kalikan ya, pangkat 2 dikali pangkat 2x yaitu 4x. Kemudian pangkat 2 dikali pangkat min 1 yaitu min 2. Oke, dikali di sini kita tulis kembali 2x min 3 per, kita tulis lagi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min x. Kemudian di sini kita menggunakan konsep yang kata ketika bilangan pokok pangkat dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan yang x dengan x, yang bilangan konstanta dengan bilangan konstanta. Oke ya. 2 pangkat 4 x. Nah, pangkatnya 4x ditambah x, berarti di sini 2 pangkat 5x ya. Kemudian min 2 ditambah min 3. Berapa hasilnya? Hasilnya min 5. Oke, bentar ya. Oke, hasilnya adalah min 5. Kemudian kita jumlahkan pangkat yang bawahnya ya. Jadi 2, ini pangkatnya 2 ditambah 2 yaitu ditambah 2 min x, berarti 4 min x. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi sederhananya. Nah, di sini kan kita menggunakan konsep yang ini. Ketika dibagi bilangan pokoknya, maka pangkatnya dikurang. Nah, di sini kita bisa balik ya. Kita tulis dulu. 2 pangkat 5x dikurangi 5 per 2 pangkat x, atau enggak min 2 pangkat min x ditambah 4 ya, karena positif. Jadi sama dengan di sini 2 pangkat 5x dikurangi min x, hasilnya yaitu 2. Karena min ketemu min ya, jadi ditambah, berarti 2 pangkat 6x. Kemudian
min 5 dikurangi min 4 sama dengan min ketemu min dengan ditambah min yaitu min ya, jadi 9. Jadi bentuk sederhana dari 4 pangkat 2x min 1 dikali 2x pangkat min 3 per 4x 4 dikali 2 pangkat 2 min x hasilnya yaitu 2 pangkat 6x min 9. Oke, untuk kalian ataupun adik-adik yang masih bingung, silahkan bertanya jika ada yang masih bingung. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya nih, ada lembar kerja peserta didik. Oke, kalian bisa mendownload melalui link atau melalui Google Classroom ya. Kemudian kalian bisa mencari referensi melalui buku ataupun internet, berdiskusi bersama teman-teman, karena ini akan membantu dalam menjawab mengenai LKPD eksponen, yaitu sifat-sifat dan definisi eksponen. Baik, kalian kerjakan ya. Oke, setelah itu, setelah LKPD beres, kalian boleh mengumpulkan ya, silahkan kumpulkan. Oke, jadi setelah LKPD selesai nih, ada nggak yang mau mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini dan sampaikan kepada teman-teman? Ya, betul, Risya. Terima kasih ya. Karena Risya udah mau ke depan, kita kasih nilai tambahan untuk UTS-nya ya. Terima kasih Risya. Ya, jadi benar ya tadi kata Risya, definisi eksponen itu bisa kita sebut juga dengan bilangan berpangkat. Nah, dan mempunyai 8 sifat-sifat eksponen. Yang pertama ada A pangkat 0 sama dengan 1, yaitu berapapun nilai A, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1 asalkan A tidak sama dengan 0, karena jika sama dengan 0 maka hasilnya tidak tentu. Kemudian di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, dimana ketika bilangan pokok dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N, ketika bilangan pokok dibagi maka pangkatnya itu dikurangi. Kemudian di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi, pangkatkan N menjadi A pangkat M dikali N. Jadi ketika pangkatnya dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali. Kemudian di sini ada A kali B pangkat M. Jadi bilangan pokoknya, semua bilangan pokoknya dipangkatkan menjadi A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, sifat yang keenam ini mirip ya sama sifat yang keempat. Jadi ketika bilangan pokok berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya menjadi A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Sifat yang ketujuh yaitu A per B pangkat N, maka jika pecahan bilangannya atau bilangan pokoknya kita kalikan ya bilangan pembilangnya, kita pangkatkan M, A pangkat M, kemudian penyebutnya kita pangkatkan juga M menjadi A pangkat M per B pangkat M. Kemudian yang ke-8-nya ini pangkat negatif ya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kita ubah yang awalnya negatif menjadi positif, menjadi pecahan berpangkat positif ya. Oke, selanjutnya A pangkat M per N ini adalah pangkat pecahan di mana menjadi akar N dari A pangkat N. Oke. Selanjutnya, jangan lupa ya untuk tugas pertemuan selanjutnya kalian kerjakan 2 soal ini, jangan sampai lupa karena akan diperiksa. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada siswa yang telah memperhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Kita cukup sekian. Kita doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.